Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Hidayatullah dari kelas 3 AH1. Jadi di sini saya akan melakukan praktik penghitungan cash flow dengan menggunakan media handphone, yaitu dengan menggunakan aplikasi BPS Office. Langsung saja kita ke materi yang akan kita praktikkan. Jadi cash flow itu dibagi menjadi dua, yaitu inflow dan outflow. Pada inflow terdapat penjualan total, sedangkan pada outflow terdapat biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan juga pajak selama kita melakukan kegiatan produksi. Jadi pada cash flow ini inflow ini saya sudah memasukkan nilai-nilai penjualan total dari kegiatan suatu produksi yang dilakukan. Jadi penjualan total yaitu 53.500.000, dengan kemudian biaya investasinya sekian 16.720.000, dengan jumlah tahun yaitu selama kurun waktu 10 tahun. Jadi ini merupakan kegiatan agribisnis yang dilakukan selama 10 tahun. Jadi yang ini sudah diketahui, jadi saya sudah memasukkan biaya-biaya yang sudah ada kriteria dari outflow tersebut. Selanjutnya yaitu net benefit. Jadi net benefit ini diperoleh dari net benefit ini diperoleh dari penjualan total dikurangi biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan juga pajak yang menghasilkan jumlah sekian. Selanjutnya yaitu kita langsung membahas ini, DF atau diskon faktor dengan asumsi DR atau diskon rate 10%. Jadi ini merupakan nilai pengalian dari nilai uang yang akan kita konvensi, maksud saya begitu. Yaitu misalnya gini, contohnya nilai uang pada tahun pertama yaitu 53.500.000, tetapi jika ditarik pada nilai saat perhitungan ini hanya mendapatkan 91% dari 53.500.000 tersebut. Nah, ini caranya menghitungnya yaitu dengan rumus 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah dengan persentase dari diskon rate yaitu 10%, kemudian dipangkatkan dengan tahun berjalannya kegiatan produksi yang menghasilkan 0,91%. Nah, jadi jika sudah menemukan rumusnya, jangan lupa dikunci agar nanti tidak berubah saat menariknya begini. Jadi diskon rate atau DR ini acuannya yaitu dari suku bunga bank 10% ini berubah 10%. Selanjutnya yaitu present value net benefit per tahun atau nilai dari keuntungan yang diperoleh. Nilai keuntungan ya, jadi ini diperoleh dari net benefit dikalikan dengan diskon faktor. Nah, ini dalam kolom E22 ini merupakan net benefit. Jadi nilai uang yang makin lama akan berkurang setiap tahunnya. Ini bisa dilihat pada tahun pertama yaitu sekitar 8.700.000, kemudian tahun kedua semakin kecil dengan 5.933, sampai tahun ke-10 yaitu hanya mencapai 2.282. Selanjutnya yaitu ini revenue present value
atau nilai perolehan dari penjualan yang dikonversi dengan nilai pada saat sekarang ini. Jadi rumusnya yaitu, sebentar saya besarkan dulu karena ini menggunakan HP ini. Nah ini rumusnya penjualan total dikali dengan diskon faktor. Nih berarti dengan 0,91% atau 91%. Maksud saya 91% tadi karena ini di 2 desimal 0,91. Nah ini kalau sudah, kita jangan lupa mengunci agar nanti saat kita tarik ke sini nanti tidak rumusnya tidak salah, rumus Excelnya tadi. Selanjutnya yaitu cost present value. Ini merupakan jadi ini diperoleh dari total biaya dikalikan dengan diskon faktor. Ini dari penjumlahan ini, biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel dibagi dengan ini sudah, ini kurung buka ini, aduh maaf ya, harus sabar ini karena kecil emang ini menggunakan handphone ini jika dalam keadaan mendesak atau yang mengharuskan kita melakukan perhitungan cash flow. Selanjutnya yaitu kita beralih pada kriteria investasi. Nah, pada kriteria investasi ini terdapat gross B per C, net B per C, IRR, net present value, perhitungan payback periode, total biaya investasi, dan kumulatif present value per tahun. Nah, jadi gross B per C ini tidak harus ditampilkan keduanya, cukup satu sebetulnya. Tapi untuk memperjelas kita tampilkan dua-duanya saja. Nah, jadi rumus dari gross B per C ini yaitu penjumlahan dari perolehan, kita lihat penjumlahan dari perolehan waktu sekarang dibagi dengan cost atau biaya yang dikonvensi pada saat sekarang ini. Kita lihat, nah ini berarti ini merupakan penjumlahan ya, ini hasil penjumlahan dari sebentar maaf ini karena agak sulit ini. Selanjutnya yaitu ini kita menghasilkan 1,007 ini. Jadi cara membacanya yaitu ini biaya yang maksudnya Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 1,1 rupiah. Jadi ya ini bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu langsung saja IRR atau pengembalian investasi. Jadi pengembalian investasi ini sebesar 52% dari investasi yang ditanamkan. Caranya yaitu IRR, kita lihat IRR dalam kurung buka E26 itu berarti present value net benefit per tahun dibagi dengan ini sebentar, dibagi dengan jumlah dari present value tersebut menghasilkan 52% ini. Selanjutnya yaitu net present value. Nah ini jadi kemudian langsung saja ini
biaya investasi ini perhitungan payback periode itu berarti kita menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengambilkan investasi tersebut, biaya investasi yang ditanamkan tersebut selama kita melakukan kegiatan produksi. Jadi ini 6,71 tahun. Selanjutnya total biaya investasi. Ya, ini caranya yaitu dengan penjumlahan dari ini. Nah, dari biaya investasi di atas yang sudah dicantumkan tadi sini, biaya investasi selama 10 tahun tersebut menghasilkan 26 juta sekian. Kemudian yaitu kumulatif present value per tahun. Nah, ini dicari dengan PV tahun pertama dan juga ditambahkan tahun kedua. Jadi rumus ini yaitu jumlah tahun di mana biaya invest belum terpenuhi tetapi sudah mendekati, yaitu kita lihat di sini. Ini sudah mendekati dibagi dengan sebentar ini dibagi, ini merupakan rumusnya, dibagi dengan kumulatif nilai yang sudah hampir melampaui. Nah, sini. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis yang kita jalankan ini layak untuk dijalankan karena perhitungan payback periode lebih kecil daripada umur bisnis itu sendiri. Maksudnya yaitu selama 6,5 tahun ini kita dapat mengembalikan biaya investasi yang ditanamkan dan kita masih bisa melakukan kegiatan produksi sampai tahun kedepannya, yaitu selama tahun ke-10 dalam proses produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari perhitungan cash flow menggunakan media handphone dengan WPS, aplikasi WPS Office. Kurang lebihnya mohon maaf karena juga keterbatasan sarana dan prasarana ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.